Ya, halo semuanya. Nama saya Irfan Rashid dengan nomor NPM 20.0504.0082 dari jurusan Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Magelang. Ya, kali ini saya akan mempresentasikan tentang komponen-komponen di dalam CPU. Yang pertama, kita perlu mengetahui dulu apa itu CPU. Apa itu CPU? CPU atau Central Processing Unit adalah perangkat keras komputer yang memiliki fungsi penting. Tiap komputer tentu memiliki CPU untuk dapat beroperasi. Dalam bahasa Indonesia, CPU dikenal dengan istilah unit pemroses sentral atau UPS. CPU bertugas memahami dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak. Singkatnya, CPU adalah suatu induk atau pusat pemrosesan data dari perangkat komputer. Tanpa CPU, komputer tidak akan dapat berjalan. Komponen yang pertama yaitu casing CPU. Komponen CPU pertama ini yang merupakan bagian paling luar. Umumnya, CPU terbuat dari aluminium atau bahan-bahan yang sejenis. Fungsi casing CPU adalah untuk melindungi berbagai komponen CPU lainnya yang ada dari debu, panas, air, atau kotoran lainnya pada saat bekerja. Yang berikutnya yaitu motherboard. Motherboard merupakan papan sirkuit tempat berbagai komponen elektronik atau komponen komputer lainnya saling terhubung seperti prosesor, video card, sound card, hard disk, dan lain sebagainya. Fungsi motherboard adalah untuk menghubungkan setiap komponen-komponen komputer tersebut agar bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Motherboard menyatukan semua perangkat keras komputer menjadi satu kesatuan. Yang berikutnya yaitu slot prosesor. Slot prosesor adalah tempat meletakkan prosesor pada motherboard. Dudukan ini berbentuk segi empat dengan lubang-lubang kecil tempat tertancapnya kaki-kaki atau pin-pin prosesor yang tersusun membentuk matriks dua dimensi yang berfungsi untuk meletakkan prosesor ke motherboard. Yang berikutnya yaitu konektor power atau ATX power. Konektor power pada motherboard adalah pin yang menyambungkan motherboard dengan power supply di casing sebuah komputer agar si motherboard menerima daya dari power supply. Yang berikutnya yaitu North Bridge. North Bridge adalah komponen yang menghubungkan prosesor CPU ke sistem memori dan graphic controller AGP dan PCI Express melalui bus berkecepatan tinggi dan ke South Bridge. Fungsinya yaitu menjembatani arus data di sekitar main memori, prosesor, front slide bus, dan AGP bus, juga mengatur kerja power management. Yang berikutnya yaitu slot memory RAM. Slot memory RAM ini berfungsi untuk memasang memory card, RAM, memori atau RAM. Ada beberapa jenis seperti SD-RAM, DDR1, DDR2, DDR3, dan DDR4. Yang berikutnya yaitu port SATA. SATA singkatan dari serial ATA yang berfungsi untuk menghubungkan media penyimpanan seperti hard disk atau SSD ke motherboard. Yang berikutnya yaitu slot PCIe. PCI Express atau PCIe atau PCIX adalah slot ekspansi yang didesain untuk menggantungkan PCI bus yang lama. Banyak motherboard mengadopsi PCI Express karena PCI Express memiliki transfer data yang lebih cepat, terutama untuk keperluan grafis 3 dimensi. Yang berikutnya yaitu South Bridge. Chip dalam arsitektur chipset logika inti pada bagian utara motherboard PC. Fungsi dari South Bridge adalah mengatur kerja perangkat semacam IDE controller, PCI bus, ROM BIOS, keyboard dan mouse, USB, LAN, modem dan fungsi I atau O lainnya. Yang berikutnya yaitu lampu LED pada motherboard. Power LED adalah lampu menyala jika terdapat standby power di motherboard. LED ini bertindak sebagai reminder atau pengingat untuk mematikan sistem power sebelum menghidupkan atau mematikan komputer. Yang berikutnya yaitu port PS2. Port PS2 ini adalah konektor mini DIN 6 pin yang menghubungkan mouse ke komputer. Yang berikutnya yaitu port paralel. Fungsi dari port paralel adalah menyambungkan komputer dengan printer, scanner, sampai dengan menghubungkan komputer dengan perangkat tambahan tertentu
yang dirancang menggunakan koneksi port paralel. Yang berikutnya yaitu port serial. Port serial adalah port asinkron yang ada pada komputer yang digunakan untuk menghubungkan perangkat serial ke komputer dan mampu mengirimkan sedikit demi sedikit. Yang berikutnya yaitu port VGA. Port VGA adalah sebuah antarmuka analog pada kartu grafis yang umumnya digunakan untuk menghubungkan antara komputer dengan monitor. Yang berikutnya yaitu port DVI. Port DVI adalah interface video display yang dikembangkan oleh Digital Display Working Group (DDWG). Interface digital ini digunakan untuk menghubungkan sumber video seperti kartu grafis ke perangkat layar seperti monitor komputer. Yang berikutnya yaitu port HDMI. Port HDMI adalah interface yang berfungsi untuk menghubungkan display ke komputer seperti monitor, TV, proyektor, dan lain-lain. Yang berikutnya yaitu port USB. Port USB berfungsi untuk menghubungkan perangkat seperti mouse, keyboard, flash disk, printer, dan perangkat lainnya. Yang berikutnya yaitu baterai CMOS. Sebuah baterai yang digunakan oleh BIOS untuk tetap aktif meski tanpa aliran listrik. Yang berikutnya yaitu port RJ45. Port RJ45 berfungsi untuk menghubungkan atau mengkoneksikan internet pada komputer. Pin CPU fan. Pin CPU fan berfungsi untuk memberikan daya ke kipas prosesor agar dia dapat menyala sehingga bisa mendinginkan prosesor. Yang berikutnya yaitu pin front panel. Pin front panel ini berfungsi sebagai konektor dari casing ke motherboard sehingga kita bisa menyalakan komputer melalui casing. Yang berikutnya yaitu prosesor. Prosesor merupakan perangkat keras komputer yang memiliki tugas untuk memahami dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak. Fungsi prosesor adalah melakukan pemrosesan data dan informasi pada komputer, mengintegrasikan seluruh komponen internal yang ada pada komputer, serta meningkatkan performa komputer. Yang berikutnya yaitu RAM. RAM adalah singkatan Random Access Memory dan merupakan salah satu komponen CPU. Kinerja RAM sangat berpengaruh pada performa komputer secara keseluruhan, terutama untuk keperluan multitasking atau melakukan beberapa aktivitas secara bersamaan. Fungsi RAM adalah untuk menyimpan data sementara dari suatu aplikasi yang bisa dijalankan secara acak. Yang berikutnya yaitu hard disk. Hard disk atau biasa disingkat HDD merupakan tempat menyimpan data konvensional pada komputer yang bekerja secara mekanik. Hard disk berisi sebuah piringan atau cakram. Fungsi hard disk ini adalah untuk media penyimpanan data serta media penyimpanan instalasi dari sistem operasi yang digunakan untuk menjalankan CPU. Yang berikutnya yaitu CD atau DVD-ROM. Komponen ini merupakan piranti yang dapat digunakan untuk menulis dan membaca kaset atau kepingan CD atau DVD. Dengan kata lain, fungsinya adalah membaca file dan data pada kepingan CD atau DVD atau format lain yang sesuai. Yang berikutnya yaitu VGA card. VGA, singkatan dari Video Graphic Adapter, merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai pengolah data grafis sebelum ditampilkan ke monitor. Fungsi VGA card yang utama adalah berbagai pengolah data grafis sebelum ditampilkan ke monitor komputer. Yang berikutnya yaitu sound card. Bagian ini memiliki fungsi sebagai pengolah audio untuk perangkat komputer. Fungsi sound card yang lainnya adalah sebagai prosesor audio untuk komputer. Sound card juga memiliki fungsi untuk mengontrol semua audio yang terdapat pada perangkat komputer. Power supply. Power supply merupakan salah satu bagian CPU yang sangat penting karena menyangkut masa pakai komputer. Fungsi power supply adalah memberikan daya atau sumber listrik pada komponen-komponen komputer. Yang berikutnya yaitu cooling fan. Fungsi cooling fan penting dalam menjaga dan menstabilkan suhu pada CPU.
Hal ini penting untuk mengantisipasi peningkatan suhu, terutama jika melakukan aktivitas berat pada komputer. Cooling fan juga mampu menghindari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, misalnya seperti overheat atau mati mendadak karena berhentinya kinerja CPU. Itu saja yang dapat saya sampaikan tentang komponen-komponen komputer. Bila kiranya ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih.